Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang video apakah ilmu kebatinan ataukah ilmu tasawuf ataukah ilmu sufi itu adalah ilmu halusinasi ataukah ilmu menghayal. Nah, itu tema pada kesempatan kali ini. Jadi tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bongkar ya, bahas lebih dalam tentang ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebatinan ini nama lainnya adalah ilmu tasawuf, nama lainnya adalah ilmu sufi, nama lainnya adalah ilmu hikmah. Ini sebenarnya satu ilmu yang disebut dengan panggilan yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda pernah dengar apa sih itu sufi? Sufi itu sama dengan ilmu kebatinan. Apa sih itu ilmu tasawuf ataukah ilmu hikmah? Sama dengan ilmu kebatinan. Itu yang Anda harus garis bawahi. Nah, kelompok ilmu ini pun bermacam-macam, berbeda-beda. Ada juga yang menurut orang sesat karena memang sesat, ada yang bagus, ada yang sesuai syariah Islam, ada yang sesuai dengan tuntunan para waliullah ya, baik itu dari Syekh Abdul Qadir Jilani, baik itu dari ulama-ulama terkenal ya. Jadi banyak kelompoknya dan nama-namanya ya. Jadi jangan nilai satu ilmu hikmah itu dari satu titik pandang, tapi Anda harus nilai semua jenis ilmu kebatinan atau ilmu hikmah itu dengan melihat semua jenis aliran itu. Dan aliran ini mereka itu kalau di Nusantara bisa disebut dengan bergerak di bawah tanah ya, ataukah tersembunyi ataukah di pengajiannya itu grup-grup yang memilih tempat khusus ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya jumlah mereka sangatlah banyak ya, sangat-sangat banyak, cuman tidak muncul ke permukaan. Mungkin ada beberapa yang Anda lihat muncul di permukaan, yang sejenis ilmu yang disampaikan ini mirip-mirip ya. Nah, kenapa mereka di dalam permukaan ataukah sebutannya bawah tanah? Karena ilmu kebatinan ini sangat susah difahami bagi yang tidak pernah belajar dasar-dasarnya. Sangat susah difahami bagi orang yang tidak pernah mendalami ilmu tasawuf. Dan bagi yang tidak pernah belajar tentang ilmu kebatinan atau tasawuf itu menganggap itu ilmu halusinasi ataukah ilmu menghayal ya. Secara sekilas kalau tidak pernah mendalami, jawabannya iya, seperti menghayal atau berhalusinasi. Nah, sebenarnya dari ilmu-ilmu tersembunyi dari 9 wali tanah Jawa dan salah satunya juga yang ke-10 Syekh Siti Jenar
ataukah ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Junaid al-Baghdadi, ya, ulama-ulama terkenal yang kekuatan kebatinannya itu sangat kuat. Mereka itu selalu mengeluarkan kulit kalau di publik. Jadi yang ditunjukkan kepada masyarakat umum itu adalah kulit. Kenapa tidak mau menyampaikan isi? Karena isinya itu sangat susah dipahami, ya, membutuhkan pembelajaran khusus karena takutnya akan membuat orang yang mendengarkan ini bingung, tidak mengerti maksudnya, sehingga terfikirkan lama, sehingga stres karena terlalu lama memikirkan ilmu yang tidak dimengerti. Nah, sebenarnya ilmu kebatinan ini dia memiliki dalil-dalil lengkap, ya, dari hadis qudsi, dari Al-Quran, dari hadis, dan pengalaman-pengalaman spiritual dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Junaid al-Baghdadi, ataukah Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, ataukah Rabi'atul Adawiyah. Itu mereka memiliki pengalaman spiritual yang mereka tuangkan dalam kitab, ya, yang terus turun-temurun dikutip dan dipelajari dan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Nah, kumpulan dari ilmu ulama-ulama Timur Tengah ini dirangkum lagi oleh para ulama penerusnya, sehingga memunculkan ilmu-ilmu yang turun ke Nusantara oleh para wali 9 ataukah wali-wali dari Timur Tengah yang ke Indonesia, sehingga kulitnya itu untuk masyarakat umum, tapi ilmu isinya itu biasa dilakukan pengajian khusus bagi yang memiliki pemahaman ataukah IQ mengerti dalam sebuah ilmu itu yang lebih tinggi, dipilih sesuai dengan kemampuan anak muridnya. Nah, jadi apakah ilmu sufi kebatinan tasawuf atau hikmah itu adalah ilmu halusinasi? Bukan. Semua diambil dari kisah-kisah para waliullah, ya, yang terkenal akan karomahnya. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisah hidupnya, ya, bagaimana pengalaman spiritualnya berdialog langsung dengan Allah, itu dalam kitabnya ada, ya. Ataukah pengalaman spiritual Rabi'atul Adawiyah dengan apa yang dia rasakan setelah mengenal Tuhan, ataukah Ibnu Arabi, ataukah Imam Al-Ghazali. Nah, itulah yang dijelaskan oleh guru-guru Anda di Nusantara, ataukah yang pernah Anda dengarkan membahas tentang ilmu kebatinan. Jadi semakin Anda menuju misalnya Awaluddin Ma'rifatullah, awal dalam mengenal Tuhan, itu nanti semakin mulai tidak masuk akal apa yang Anda pelajari. Sebenarnya masuk akal, tapi membutuhkan kefokusan dan penelaahan yang lebih tinggi, sehingga disebut mengkaji, ya, mengkaji isi-isi yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Misalnya kita singgung masalah serajin apapun Anda ibadah haji, tapi banyak orang kelaparan sekitar Anda, itu Anda tidak selamat, ya. Nah, Anda maksudnya naik haji sering, ya, tapi sekitar Anda itu melarat, itu belum sempurna, ya, malah itu zolim, ya. Anda rajin ibadah, Anda kaya, tetangga Anda kelaparan, banyak sekitar Anda kelaparan, itu neraka, ya. Nah, ribuan tahun beribadah masuk surga karena kesombongan, karena ingin dianggap ahli ibadah, ya. Semua kebaikan gugur karena satu titik kesombongan. Nah, itulah yang dikaji, ataukah seperti seorang PSK masuk surga karena kasih anjing minum, ya. Nah, itu dikaji lebih dalam, kok bisa seperti itu, ya. Kok hal-hal yang berseberangan bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan dia. Seorang PSK puluhan tahun misalnya, tapi kasih anjing minum masuk surga. Nah, itulah sedikit hal yang dikaji, ya. Jadi kebanyakan orang itu taunya hablum minallah, ya.
tidak pernah mengaplikasikan ilmu agamanya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya banyak Anda lihat orang yang gelarnya haji tapi pelitnya na'udzubillah. Banyak orang yang rajin ibadah tapi menipunya juga rajin. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang seperti itu biasanya ego hanya untuk melakukan ibadah itu untuk keselamatan dia, ya. Dia kira ibadah itu hanya untuk ritual kepada Tuhan, tidak diaplikasikan ke kehidupan dia. Jadi wujud bukti ibadahnya itu berhasil adalah bagaimana dia berperilaku, ya. Bagaimana cinta kasihnya itu diaplikasikan di dalam kehidupannya. Jadi ibadahnya rajin, membantu orang rajin, ya. Dia haji rajin, dia pun semakin dermawan, semakin bijaksana, dan semakin menjaga pembicaraannya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, semakin Anda dalam ilmu mengenal diri Anda, siapa diri Anda sebenarnya, yang berapa unsur di dalam tubuh Anda semakin ingat akan kesadaran Anda sebagai manusia, bagaimana supaya Anda lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, bagaimana Anda mengenal wajah Tuhan Anda, ya. Nah, ilmu kebatinan sufi tasawuf itu tidak ada hubungannya dengan yang disebut ilmu silat gaib, ataukah silat kontak, ataukah mempelajari menaklukkan jin, ataukah tentang ilmu mustika pusaka, ya. Itu lain ilmu. Tapi kebanyakan orang awam selalu menghubung-hubungkan. Dia bilang misalnya ilmu kontak itu ilmu laduni atau ilmu kebatinan. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya, karena ilmu kebatinan tasawuf sufi itu menyangkut pengenalan diri Anda kepada Tuhan. Anda membaca diri Anda mendengarkan bisikan di dalam diri Anda mulai mengenal hakikat Anda punya agama, punya Tuhan, beribadah. Anda mulai mengenal yang disebut hukum alam semesta, yaitu apa yang Anda lakukan baik akan menjadi hal baik, ya. Apa yang Anda lakukan buruk akan berlipat-lipat buruk. Kalau bahasa lainnya disebut karma. Anda semakin tajam melihat itu. Jadi segala sesuatu yang tercipta di semesta ini tidak ada yang kebetulan, ya. Itu adalah efek turun-temurun dari apa yang dilakukan orang tua terus ke anak dan seterusnya. Anda mengenali geruk buruk dan geruk baik yang ada di badan Anda. Ketika Anda mampu menaklukkan geruk yang hitam ini, ya, sebelah kiri, dan menang yang kanan yang serba baik, mulia, maka disitulah Tuhan akan memanifestasikan pakaiannya, seperti kaki berjalan dengan kaki Allah dalam hadis qudsi, ya, tangan bergerak dengan tangan Allah, ataukah mata melihat dengan mata Allah, karena sisa kebaikan di dalam diri manusia ketika takluk keburukan. Dalam kitabnya Futhul Gaib Syekh Abdul Qadir Jailani, nah, ketika keburukan hawa nafsu atau grup-grup hitam ini berbisik, maka Tuhan akan selalu mengarahkan ke arah hal-hal yang baik, ya. Sehingga pada titik tertentu sisa kebaikan yang disebut insan kamil, Anda diberikan gelar insan kamil, atau bisa disebut waliullah, ataukah apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lihat itu terjadi, ya. Dan Tuhan memberikan Anda informasi tentang kejadian yang akan terjadi itu di titik tertentu, sehingga kalau dominan kebaikan itu muncul, maka Anda disebut fana bako, ya. Karena Anda sangat mulia tanpa kemampuan hawa nafsu, dan hal-hal buruk itu sudah ditaklukkan, maka Anda lebih mulia dari malaikat, ya. Sebaliknya, kalau geruk hitam ini menang, dia selalu berbisik di dalam diri Anda sampai Anda ikut kepada mereka, maka Anda lebih rendah dari hewan. Sehingga dalam sebuah kisah pun bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya-cahaya manusia yang mulia, ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali tentang bahwa ilmu kebatinan itu sebenarnya, buat Anda yang menganggap itu halusinasi ataukah ilmu menghayal, itu sebenarnya semua ada dalil, semua ada kisah-kisah spiritual yang dialami oleh para waliullah, yang Anda perlu belajar dari dasarnya, tanya ke guru Anda,
terus sampai titik tertentu nanti Anda akan paham. Sehingga banyak channel di Indonesia ini yang sudah mulai membuka secara perlahan pemahaman tentang ilmu kebatinan ini ya. Nah, semoga berkah bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al Ghazali. Kalau Anda kurang paham, ulangi lagi atau minta bimbingan dari kiai Anda, dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone, secara internasional gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, yaitu batu bacan, dengan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.